Skema P3K juga memberikan peluang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia di atas 35 tahun. Hal ini yang perlu didorong adalah perlu penambahan poin afirmasi guru honorer sehingga rentang nilai ambang batas dapat dicapai. Saya kira ini perlu dipikirkan, perlu dipikirkan ada afirmasi atau ada cara lain sehingga mereka tetap ikut tes gitu. Saya yakin mereka punya kemampuan, tapi kalau bukan dengan komputer, kisi-kisi dari kementerian untuk ujian ini P3K itu, apa yang dipelajari dengan apa yang keluar itu pertanyaannya nggak sama sekali. Gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insya Allah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Nanti masuk pada level remed kedua, bersaing dengan yang serdik, yang 100%. Yang sudah bersertifikasi, yang 100% ini, dia datang mungkin isinya sambil merem saja, udah lolos 100%. Mahal nilainya itu adalah jiwa kependidikannya. Jadi bukan nilai angka-angka di tesnya itu, selama bertahun-tahun nilai pendidikannya sudah ada pada mereka. Itu yang harus kita hargai. Seandainya lah, ya tapi tak mungkin terjadi, mogok para guru-guru honorer ini se-Indonesia, kiamat pendidikan kita. Karena mereka tidak punya niat seperti itu, maka pendidikan kita berjalan. Nah ini harus dibaiki. Ya. Nah niat pemerintah untuk mengangkat mereka ini sangat kita dukung, sangat kita hargai. Ya. Tapi kenapa harus ada tes-tesnya yang memberat-beratkan? Karena tidak semua guru kenal dengan laptop, tidak semua guru dengan komputer. Itu dihadapkan dengan ujian, mereka tidak mengerti operasional, maka nilainya banyak yang tidak diharapkan. Harusnya yang sebentar lagi akan pensiun banyak sekali ya, harusnya mereka bisa diangkat saja gitu. Sebetulnya bisa saja kalau ada kebijakan political will yang baik untuk mereka yang mengajar sudah lebih di atas 35 tahun, itu nggak sanggup lagi. Tadi kalau dibilang Pak Nur aja ngikutin tes pusing, apalagi mereka begitu. Kami kan ini sedih gitu ya, mereka mengabdi bayar 35.000, 150.000, dan itu bertahun-tahun, daerah tsunami, daerah konflik. Dan juga saudaraku Mas Menteri juga mau menyampaikan bahwa 1 juta guru P3K itu didapat karena ada janji saudaraku Mas Menteri untuk menjaga kualitas dari guru-guru tersebut yang akan diloloskan dalam seleksi P3K. Kami juga sangat memahami. Tetapi juga perlu juga dipahami bahwa kalau ada guru-guru, bukan kalau ada, banyak sekali guru-guru yang mengalami kekurangan dalam hal pendidikan, dalam hal keterampilan, itu juga adalah sumbangan dari pemerintah kita yang tidak melakukan pendidikan dengan sangat baik kepada para guru-guru tersebut. Apakah, coba ditanyakan, apakah sering dilakukan pendidikan bagi guru-guru kita secara berkesinambungan, kemudian mendapatkan pelatihan dengan baik, kemudian mendapatkan sarana prasarana dengan baik juga tidak. Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setaraf dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga, kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya, untuk itu sekali lagi, saya ingin memperjelaskan 2 hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar
sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan, terima kasih, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya. Ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes. Kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak sekali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan, tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh, maksudnya yang berbeda itu bukan, waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah, itu yang mohon anggota Komisi 10 bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryout-tryoutnya itu adalah tes untuk formatnya seperti itu. Ya jelas pertanyaannya akan berbeda. Atau enggak itu akan sama kayak dulu di UN ada keluar-keluar bocoran gelap, ujian sama aja. Itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu jelas akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi.